Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah materi matematika untuk hari Kamis. Silakan diperhatikan, disimak, dan dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lewat media online bersama Ustadz Fuadi. Kali ini Ustadz akan membahas tentang bab 8, yaitu tentang pengolahan data. Di sini langkah-langkahnya, pertama kita akan membahas tentang cara pengumpulan data. Apa sih data itu? Data merupakan catatan informasi, ini perlu digarisbawahi, informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Nah, informasi yang berdasarkan fakta ya, jadi harus benar-benar nyata, bukan opini, bukan pendapat. Cara memperolehnya gimana? Cara memperoleh data, di sini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, pengisian lembar kuesioner atau angket. Yang ketiga, mengambil data dari sumber yang sudah ada. Seperti itu. Kuesioner itu apa, Ustadz? Angket itu apa? Nah, kuesioner atau angket ini sebuah lembar yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan. Misalkan, nilai si A berapa? Di situ ada pertanyaan seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tinggal dicentang-centang saja. Biasanya seperti itu angket ya, atau kuesioner. Sama. Berikutnya yang poin B, kita akan membahas tentang cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Langkah-langkah menyajikan data. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Kebetulan di sini yang akan dicari adalah data nilai siswa. Misalkan hitunglah banyak setiap nilai ulangan mulai dari yang terkecil. Dari nilai-nilai misalkan kita akan mencari membuat tabel nilai siswa kelas 4, nilai matematika siswa kelas 4 misalkan. Kemudian tuliskan data yang telah dikelompokkan ke dalam tabel. Nah, kita tanyai dulu, misalkan di kelas 4 ada 15 siswa, kita tanya si A dapat berapa? 7, si B dapat berapa? 6. Sampai semuanya kita tanyai, kita tulis semua. Maka setelah kita tulis, maka kita akan membuat tabel seperti ini. Kita kelompokkan. Mulai dari yang terkecil, kita lihat angka terkecil berapa? 6, kita tulis 6. Yang 6 ada berapa siswa yang dapat 6? 1, 2, 3. Oh, ada 3. Berarti nilai 6 ada 3. Kemudian setelah 6 ada 7. Kita hitung 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 7 ada 6 siswa. Kemudian yang dapat 8 berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. 4 ya. Jadi nilai 8 ada 4. Kemudian yang dapat nilai 9 berapa? 1, 2. Ternyata ada 2 siswa. Maka kita buat sebuah tabel seperti ini, kotak-kotak seperti ini ya. Terus kita kasih di kotak yang pertama nilai, kotak yang kedua di sini, yang sisi atas sini banyak siswa. Jadi nilai dulu baru banyak siswa. Kemudian nilai kita urutkan dari yang terkecil, 6, 7, 8, dan 9. Berdasarkan data di atas, ini namanya data. Ya, ini juga data. Kita sudah dapatkan datanya. Ya, ini tadi yang dinamakan data. Setelah wawancara ya, setelah kita tanyai siswa-siswa, 6 ada 3, 7 ada 6. Ini kan, 7 ada 6. 8 yang dapat nilai 8 ada 4 siswa. Kita tulis di sini. Yang dapat 9 ini ada 2. Kita tulis. Nah, kita tulis totalnya siswanya 15. Benar berarti. Sama kan? Jumlah siswanya ada 15, seperti itu. Berikutnya, setelah tabel kita buat, kita membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Nah, setelah tabel sudah dibuat, seperti apa sih cara membaca tabel ini? Tabel ini bisa dibaca ya. Jadi tabel sebuah data yang berbentuk tabel seperti ini itu bisa dibaca. Cara membacanya adalah seperti ini. Jadi kita lihat tabelnya. Kita lihat yang paling atas sendiri. Di kolom bawahnya hijau, 6. Siswa yang mendapatkan nilai 6 ada 3 orang. Nah, seperti itu. Jadi cara membacanya adalah siswa yang mendapatkan nilai 6 itu ada 3 orang. Kemudian siswa yang mendapatkan nilai 7 ada 6 orang. Nah, ini. Siswa yang mendapatkan nilai 7 ada 6 orang. Itu cara membacanya. Kemudian siswa yang mendapatkan nilai 7 lebih dari 7 ada 6 orang.
Maksudnya siswa yang mendapat nilai lebih dari 7 yaitu 8 dan 9, ada 6 orang. Atau boleh juga ditulis siswa yang mendapat nilai 8 ada 4 orang juga boleh. Siswa yang mendapat nilai 9 ada 2 orang, ditulis ini di bawahnya. Seperti itu untuk cara membaca tabel ya. Sekarang menentukan data terbesar dan terkecil. Dari tabel itu kita bisa menganalisa siapa saja berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai terkecil dan berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai besar. Nah, jadi, berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 6. Nah, ini kan nilai terendahnya 6. Yang didapatkan siswa dari seluruh nih 15, yang terendah adalah 6. Terus, nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 9. Nah, juga bisa ditafsirkan juga. Diketahui bahwa yang dapat 9, yang dapat nilai tertinggi, itu nilai tertinggi dari seluruh siswa adalah 9. Kemudian, nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah nilai 7, yaitu sebanyak 6 siswa. Nah, ini totalnya 15 ini, yang paling banyak mendapatkan nilai 7 itu yang paling banyak, mayoritas siswa itu mendapatkan nilai 7 itu maksudnya. Jadi nilai 7 ini paling banyak yang dapat nilai 7. Jumlah siswanya ada 6, seperti itu. Kemudian nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah nilai 9, yaitu sebanyak 2 orang. Jadi nilai yang paling sedikit diperoleh siswa itu nilainya adalah nilai 9, karena hanya 2 orang yang dapat. Kebalikannya 7. Kalau 7 yang paling banyak karena ada 6 siswa. Seperti itu untuk pembahasan tentang mengumpulkan data dan membaca tabel ya. Membaca atau menyajikan data dalam bentuk tabel. Sekian dari Ustaz, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Al-Ihsan Kota Pasuruan, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 5, Kota Pasuruan. Sekolah para penghafal Al-Quran.